Wahyu 6 ayat 3 dan 4. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ketika meterai ketiga dibuka, muncullah seekor kuda merah padam. Warna merah padam melambangkan peperangan, kelaparan, dan malapetaka. Penunggang kuda itu dikatakan dikaruniai kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, yaitu kuasa yang melawan Allah, untuk menunjukkan bahwa di mana Injil diberitakan, selalu ada permusuhan. Pedang yang besar yang dibawanya juga melambangkan peperangan dan saling membunuh di antara sesama manusia. Itulah yang terjadi di sepanjang sejarah umat manusia. Peperangan demi peperangan terus terjadi, baik secara fisik dengan menggunakan berbagai senjata, dari mulai yang sederhana seperti batu, pedang, dan panah, sampai bom atom, nuklir, dan konon senjata biologis, maupun melalui media sosial yang berupa perang ideologi, perebutan pengaruh dan kekuasaan dengan menggunakan berita-berita hoax, dan lain sebagainya. Di era digital seperti sekarang ini, peperangan tersebut menjadi sangat mengerikan, sebab antara yang benar dan palsu menjadi sangat sulit untuk dibedakan. Hari ini peperangan terjadi bukan hanya antar bangsa, tetapi juga antar individu di dalam keluarga. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa Dia datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya, dan musuh orang adalah orang-orang seisi rumahnya. Maksudnya, ketika seseorang mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Kristus, seluruh anggota keluarga yang belum percaya bisa menganggapnya musuh. Melalui penglihatan tersebut, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kita tidak mungkin menghindar dari semua itu. Tetapi kita tidak perlu harus kehilangan damai sejahtera dan sukacita sejati, sebab semua itu dikaruniakan Tuhan kepada semua orang percaya dan tidak akan diambil dari kita selama-lamanya. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Damai sejahtera itulah yang membuat orang-orang percaya di sepanjang zaman mampu menghadapi apapun dan tetap berdiri teguh sampai akhir. Kiranya damai sejahtera yang sama juga akan menguatkan kita untuk setia sampai akhir. Amin.